Film diawali di Laut Barents, Rusia. Di sana ada sebuah kapal selam bernama Konik kelas Akula milik Rusia yang dibuntuti oleh kapal selam Amerika bernama USS Tanpa Bay. Lalu tiba-tiba kapal selam Konik meledak dari dalam. Diduga kapal selam tersebut disabotase oleh pihak tertentu. Lalu kemudian USS Tanpa Bay yang mengikutinya sejak tadi tiba-tiba diserang oleh torpedo yang entah dari mana asalnya. Yang pasti ada kapal selam lain yang bersembunyi di atas sana. Scene kembali ke Pentagon, Pusat Keamanan Amerika Serikat. Di sana, Laksamana Fish sedang berbicara dengan Dewan Gabungan untuk membicarakan kapal selam Tanpa Bay yang diserang oleh pihak musuh. Kemudian, Dewan Gabungan tersebut menyuruh Laksamana Fish untuk mencari keadaan Tanpa Bay. Namun, kapal selam yang ditugaskan untuk mencari Tanpa Bay sedang tidak ada kapten yang memimpinnya. Akan tetapi, Laksamana Fish mempunyai calon kapten baru yang sebelumnya belum pernah menjadi kapten di kapal selam tersebut, yang mana kapten ini bernama Joe Glass. Ini orangnya. Kapten Joe Glass di sini adalah pemeran utama dalam film ini. Pastinya kalian sudah tahu bukan jika seorang pemeran utama adalah jaminan hidup dalam sebuah film. Jadi, Kapten Joe Glass sudah dipastikan menang. Oke, kembali ke perairan kapal selam USS Arkansas yang sedang mengisi amunisi dan persiapan untuk meluncur ke Laut Barents, Rusia. Mother of Jesus, we're packing a lot of heat. You're white? Yeah, so he's one of us, and he's one of us. All right, settle down. We got some work to do. Warship Arkansas, this is your Captain, Joe Glass. And I know we trained you well. I've worked your jobs, your previous officers. You're right. Setelah Kapten Joe Glass memberikan motivasi semangat untuk krunya, maka kapal selam USS Arkansas pun mulai menyelam di perairan menuju pencarian USS Tanpa Bay yang diserang tadi. Di Pentagon sendiri, Laksamana Fish sedang berbicara dengan salah satu wanita yang menjadi perwakilan NASA. Mereka berencana mengirim pasukan lain melalui darat sebagai mata-mata di Rusia untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di negara tersebut. Scene berpindah pada 4 orang tentara sedang berlatih di Gurun Baghdad, Tajikistan. Nah, mereka inilah yang nantinya akan dikirim sebagai mata-mata di Rusia. Dipimpin oleh Kapten Bimen yang pemberani dan mempunyai ide berlian. Kapten Bimen pun senang mendapat tugas tersebut. Terlihat dari wajahnya yang mulai menebarkan senyum meskipun masih terlihat jarang. Hey! Congratulations! Report all contacts. Di sisi lain, USS Arkansas yang sudah menyelam kini sudah sampai di perairan yang dituju. Kapten Joe Glass segera mencari USS Tanpa Bay yang sudah ditiada tersebut. Could be a debris field. Could be vents on the seafloor. But his ice picked up there. They're right on top of us. Namun tiba-tiba ada kapal selam milik Rusia yang tiba-tiba menghujani rudal. Akan tetapi dengan kecerdasan Kapten Joe Glass, USS Arkansas bisa menghindar dan selamat dari serangan tersebut. Kini giliran USS Arkansas untuk meluncurkan torpedonya. Meskipun masih ada kesulitan, namun nyatanya kapal selam milik Rusia tersebut berhasil dihancurkan. Captain, it's a hit! Get those...
closing. Nav, report to bearing at Tampa Bay. Di Polyarny sendiri, Presiden Rusia tiba di sana dan membicarakan tentang keadaan di sana. Namun, Menteri Pertahanan Durov, ini orangnya, selalu ingin memulai perang dan menyerang lebih dulu. Terlihat ambisi Durov inilah yang membuat peperangan terjadi. Karena Presiden Rusia tidak ingin memulai peperangan, maka terjadilah kudeta terhadapnya. Presiden Rusia ditahan dan ditangkap oleh Durov dengan dijaga ketat oleh para anak buahnya. Sebelumnya, Presiden Rusia ingin berbicara ke pihak Pentagon namun saluran sinyal sedang diblokir sehingga tidak ada komunikasi yang bisa menjadi penghubung antara kedua negara tersebut. I want to speak with American President. Say it. Now on, all military orders will come from me. They have no choice. As far as they're concerned, From a weak lead time. Mission will be at war. Admiral. Di sisi lain, keempat mata-mata kini mulai mendarat di Rusia, tempatnya di Pangkalan Polyarny, untuk melaksanakan tugas sebagai mengawasi pergerakan Menteri Durov dan Presiden Rusia. What's your name? Come on! What's your name? It's another Akula, Captain. Probably on impact with the sea floor. Tampa Bay took her down with her. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Kapten Joglas, ternyata kapal selam Connect tidak diserang oleh siapapun. Diduga kuat mereka disabotase oleh pihak lain. Ternyata di dalam kapal selam Connect masih ada orang yang selamat di sana, dan Kapten Joglas ingin menyelamatkannya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di sana. Meskipun masih terjadi perdebatan sengit antara Kapten Joglas dan EXO yang menjadi bagian dari komunikasi dari USS Arkansas tersebut. Akhirnya Kapten Joglas berhasil menyelamatkan Kapten Andropov yang berada di kapal selam Connect tersebut dan untuk sementara dijadikan tahanan perang. Speed, 0.2. 5 feet. 2 feet. Stuck in a riptide. And locked. Have these men treated for hypothermia by the dock. Until we hear something. Kembali di Pangkalan Polyarny, mereka berempat yang dipimpin oleh Kapten Bimen sedang memulai aksinya. Mereka merekam kejadian dengan drone laut dan langsung mengirimnya ke Pentagon dengan siaran langsung. Tampaknya keempat mata-mata tersebut dipuji oleh perwakilan NASA bahwa mereka benar-benar ahli dalam melakukannya. Loading destroyers. Pulling up to a tin can right now. Whatever happened down there, Madam President? Durov has made us look like the aggressor. To his own people and the rest of the world.
Kembali ke Pentagon sendiri, di sana Laksamana Fish dan para dewan gabungan yang lain sedang berdiskusi dengan Presiden untuk mengatasi apa yang sedang terjadi. Dan tiba-tiba muncullah ide dari sang Laksamana untuk menyelamatkan Presiden Rusia, karena hal inilah yang akan menjadi titik terang. Namun yang jadi permasalahan bagaimana cara menyelamatkan Presiden Rusia tersebut sedangkan keamanannya dijaga ketat oleh anak buah Durov. We have enough off the coast. The pieces are in place for a rescue in exfil. I know them. We may not like Zakharin, but he's better than Durov. We'd be at war. Admiral, take us to DEFCON 2. But rescue attempt is my authorization as well. The fleet awaits your orders, sir. Dengan kelihayan Kapten Bimen, akhirnya mereka berempat berhasil menyelamatkan Presiden Rusia meskipun ada salah satu dari mereka yang meninggal karena terkena tembakan. He's in America. He's here to free us. Yeah, I don't like it either, sir. Come on. Come on. Олег! С ними, Коля. Wait there, sir. Oh. На связь, Бел! Третьяк, на связь! Быстрее! Давайте, шевелитесь, во что? Я не вижу Захарина! Тормози! Go, sir, go! Give me a weapon, soldier. Shit. We gotta move. Proses penjemputan akan dilakukan oleh Kapten Joe Glass dengan kapal selam USS Arkansas dengan menggunakan Mystic, yaitu kapal selam kecil sebagai penjemputan dengan mendekat pada pangkalan Polyarny. Namun untuk menuju ke sana tidak semudah membalikan telapak tangan. Masih banyak tantangan yang mana ada banyak sekali ranjau di sana. Namun Kapten Joe Glass mempunyai ide untuk masuk ke perairan Polyarny dengan meminta bantuan pada Kapten Andropov yang termasuk orang dalam. Akan tetapi Kapten Andropov tidak ingin menjadi pengkhianat dengan negaranya sendiri. Setelah Kapten Joe Glass membujuknya, akhirnya Kapten Andropov menyetujuinya. Setelah misi penyelamatan berhasil, lalu Menteri Pertahanan Durov memerintahkan agar kapal selam USS Arkansas segera diluncuri torpedo dan rudal. Akhirnya, pemburuan USS Arkansas oleh kapal perang penghancur Yevchenko sedang terjadi. USS Arkansas tidak bisa berbuat apa-apa karena berada di posisi yang dilema. Jika menyerang duluan, sama saja mereka memulai peperangan. Akhirnya Kapten Joe Glass yang memimpin USS Arkansas menghindari serangan tersebut dengan berbagai cara. Serangan bertubi-tubi dari kapal perang Yevchenko. Akhirnya Kapten Andropov yang ada di kapal selam USS Arkansas menghubungi kapal perang Yevchenko agar tidak melakukan serangan. Kapten Andropov pun yakin akan pembicaraannya dituruti oleh awak kapal Yevchenko karena Andropov sendirilah yang melatih mereka. Akhirnya kapal perang Yevchenko tidak ingin menembak. Kemudian kapten kapal perang Yevchenko melaporkan pada Menteri Durov bahwa awak kapalnya tidak ada yang bertindak. Lalu kemudian Menteri Durov lah yang melakukan serangan dengan rudal dari pangkalan Polyarny. Dengan sasaran USS Arkansas setelah tembakan diluncurkan, maka Captain, this is Admiral Fitt. Sir. Glass, this is Chuck.
I've authorized you. We still have. Been on missiles 1 and 2. Trent. No. Missiles been fired from Polyarny. 30 seconds. Kapten Joe Glass yang berada di dalam kapal selam USS Arkansas tidak mau melakukan tembakan balasan janji karena sudah berjanji dengan Kapten Andropov bahwasanya tidak ingin membunuh muridnya yang telah dia latih. Namun tiba-tiba serangan tersebut dihandle oleh kapal perang Yashchenko yang membabat habis serangan Menteri Durov dari pangkalan Polyarny. Dan kemudian kapal perang Yashchenko meluncurkan rudalnya ke pangkalan Polyarny. Habislah riwayat Menteri ambisius itu dan film pun berakhir. So we have a confirmed hit on Russia. Polyarny Command. Good work. Captain. Thank you. Bila kamu suka dengan alur cerita film seperti ini, silakan like dan subscribe agar tidak ketinggalan film seru lainnya. Return.